Penguasa kuil surgawi. Bab 27. Tuan, maafkan saya, tolong. Saya tidak berani lagi. Saya akan pergi dan meminta maaf langsung kepada Nona Gao besok. Saya akan membayar kembali hutangnya, saya akan membayar kembali 10 kali lipat dan 100 kali. Wang Biao masih bekerja keras. Permohonan terakhir. Xiao Tians menatap Wang Biao dalam-dalam, kamu seharusnya beruntung. Aku belum ingin mengungkapkan identitasku di depan istriku. Potong lenganmu sendiri, ingat apa yang kamu katakan, minta maaf kepada istriku besok, tapi kamu tidak boleh mengungkapkan apapun hari ini. Sudah larut, dan masih ada hutang yang belum dibayar, yang akan dilunasi sesuai perhitungan bunga bank, paham? Ketika Wang Biao mendengar ini, dia sangat gembira dan bersujud kepada Xiao Tians dengan putus asa, Tuan, saya mengerti, terima kasih karena tidak membunuh, terima kasih karena tidak membunuh. Setelah bersujud beberapa saat, Wang Biao mengangkatnya ke tanah. Sebuah pipa baja mengenai lengan kirinya, dan langsung patah, namun dia menolak dan tidak berteriak. Adapun sekretaris wanita di sebelahnya, dia sudah pingsan karena ketakutan ketika si Qian dipukuli sampai mati. Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan pernah berani menceritakan apa yang terjadi malam ini selama sisa hidupnya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Long Jiu, seorang tokoh terkemuka yang telah berjuang melewati kota Beijiang, gemetar ketakutan saat ini. Dia berlutut di tanah bahkan tanpa berani menatap Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dan berdiri, menatap Long Jiu yang sedang berlutut di samping Tianyi dan bertanya kepada Tianyi, siapa dia? Xiao Tians menunjuk ke arah Tianyi dan bertanya. Tanpa menunggu Tianyi berbicara, Long Jiu dengan cepat menjawab dengan penuh hormat, Tuan, saya Long Jiu. Yah, ternyata kamu adalah Long Jiu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik pagi ini. Bangunlah. Kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Selama ini, kami akan membantu Tianyi dan bekerja keras. Jika kamu melakukannya dengan baik, kami dapat memberi kamu berkesempatan untuk bergabung dengan kami. Xiao Tians mengangguk setelah mendengar ini. Long Jiu langsung gembira, matanya bersinar terang, dia berdiri dengan cepat, menundukkan kepalanya ke Xiao Tians lagi dan berkata, Long Jiu berterima kasih, Tuan, mulai sekarang, jika Anda mendapat perintah dari saya di Beijiang, Long Jiu akan melakukan apapun untuk berjalan melewati api dan air. Xiao Tians terdiam setelah mendengar ini dan berkata, baiklah, jangan bicarakan itu, sebenarnya ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Awalnya aku berpikir untuk meminta Tianyi memberitahumu agar melakukannya dengan Jiang Beichen. Tapi karena kamu ada di sini sekarang, lalu pergilah. Sudah selesai. Keluarga Gao telah memberi istri saya 3 penilaian. Yang pertama telah selesai malam ini. Yang kedua adalah keluarga Gao ingin istri saya menjemput 3 pesanan untuk keluarga Gao lakukan. Lebih cepat lebih baik, tapi satu hal, jangan ungkapkan identitasku. Long Jiu dengan cepat mengangguk dengan hormat dan berkata, ini tuanku. Tolong jangan khawatir, saya akan membuat pengaturan dalam semalam. Baiklah, baiklah. Xiao Tians mengangguk. Kemudian Xiao Tians memandang Tianyi dan berkata, saudaraku, kamu telah bekerja keras selama ini. Tianyi tersenyum, tidak peduli apa yang kamu katakan, hidupku adalah milikmu. Yang paling ingin aku lakukan dalam hidup ini adalah mengikutimu sepanjang hidupku dan tidak pernah menyesalinya. Xiao Tians menepuk bahu Tianyi dengan keras dan berkata, baiklah, saudara yang baik. Kamu bisa mengatasinya di sini. Aku tidak bisa keluar terlalu lama. Oh, omong-omong, Xiao ingin kamu bermain dengannya. Jika kamu tidak ada urusan besok, datanglah ke rumahku, nanti aku kirimkan alamatnya. Tianyi mengangguk, lalu Xiao Tians pergi. Dia tidak bisa keluar terlalu lama. Dan identitas aslinya tidak boleh terungkap dengan mudah. Jika tidak, jika dunia mengetahui bahwa penguasa kuil surga ada di sini, maka kota ini mungkin akan hancur dan tidak akan pernah ada kedamaian lagi. Kelihatannya lama sekali, namun nyatanya Xiao Tians hanya membutuhkan waktu total 1 jam dari keluar hingga kembali. Setelah dia kembali, Gao Weiwei dan Xiao masih tidur nyenyak, jadi dia tertidur tanpa terlalu banyak berpikir. Tapi yang tidak dia ketahui adalah saat dia membuka pintu dan memasuki rumah, Gao Xiaoying, yang sedang tidur di bawah selimut di ruangan lain, membuka matanya lagi dan melirik jam di ponselnya sambil berpikir. Keesokan paginya, setelah Xiao Tians dan keluarga Gao Wei selesai makan, Gao Wei hendak pergi keluar untuk meminta uang lagi kepada Wang Biao. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah jika bahkan dia tidak bisa diterima oleh keluarga Gao lagi, apalagi Xiao Tians.
Jadi bagaimanapun juga, dia harus pergi ke keluarga Wang untuk mendapatkan uangnya kembali. Tapi kali ini Gao Xiaoying bersikeras untuk pergi bersamanya, dan Gao Weiwei tidak mengatakan apa-apa, jadi Xiao Tians membawa Xiao Xiao turun untuk mengantar mereka pergi. Saat kami turun, Tianyi kebetulan datang. Halo, kakak ipar. Setelah Tianyi menyapa Gao Weiwei, dia pergi untuk memeluk Xiao Xiao. Xiao Xiao, paman ada di sini untuk menemuimu. Lihat, apakah kamu menyukai mainan yang dibawakan pamanmu? Xiao Xiao. Gadis kecil itu menyerahkan mesin gelembung merah muda, dan ketika ditekan, gelembung warna-warni muncul, yang sangat indah di bawah sinar matahari. Xiao Xiao menyukainya pada pandangan pertama, tapi dia tidak berani memintanya, jadi dia melihat ke arah Gao Weiwei. Melihat putrinya sangat menyukainya, Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk dan berkata, Xiao Xiao, mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada pamanmu Tianyi? Xiao Xiao segera memeluk kamera gelembung, tersenyum manis pada Tianyi dan berkata, terima kasih, Paman Tianyi. Xiao Tians juga berkata kepada Gao Weiwei dan Gao Xiaoying, Weiwei, Xiaoying, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Tianyi dan aku akan mengajak Xiao Xiao ke taman untuk bermain sebentar. Jangan khawatir, aku akan menjaga Xiaoying dengan baik. Xiao Xiao juga mengayunkan tinjunya ke arah Gao Weiwei dan berkata, Bu, ayo. Ayo. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk pada Xiao Tians, lalu pergi bersama Gao Xiaoying. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Gao Xiaoying pergi, dia diam-diam melirik Xiao Tians dan Tianyi. Terutama Tianyi, dia sangat mengingat penampilan Tianyi. Karena kemarin dia diam-diam bertanya pada Xiao Xiao siapa yang menelepon Xiao Tians ketika dia naik ke atas untuk mencari Gao Weiwei. Xiao Xiao berbicara tentang paman Tianyi. 10 menit kemudian, di dalam bus, Gao Weiwei bertanya kepada Gao Xiaoying, Xiaoying, ada apa denganmu? Mengapa kamu diam-diam melihat ke arah Tianyi tadi? Gao Xiaoying tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saudari, aku hanya ingin tahu. Oh, ngomong-ngomong, saudari, ini belum jam 9. Haruskah kita pergi ke perusahaan keluarga Wang sekarang? Wajah Gao Weiwei menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dia menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, cepatlah sekarang. Aku bahkan tidak melihat Wang Biao kemarin, jadi dia diusir oleh anak buahnya. Aku akan pergi ke sana hari ini. Blokir dia di pintu perusahaannya. Biarkan aku melihatnya. Saat Gao Weiwei sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, dia tidak ingin menjawabnya, tetapi teleponnya terus berdering, jadi dia tetap mengangkatnya. Tetapi ketika Gao Weiwei menjawab telepon dan mendengarkan orang di seberang sana mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah Gao Weiwei menutup telepon, Gao Xiaoying bertanya padanya, ada apa, saudari? Siapa yang menelepon? Ada yang salah dengan wajahmu? Gao Weiwei mengerutkan kening dan berkata, Xiaoying, turun di pemberhentian berikutnya. Wang Biao bilang dia datang untuk mencariku. Aku tidak mengerti kenapa dia meneleponku tiba-tiba. Pokoknya, ayo pergi dan temui dia dulu. Hati Gao Xiaoying bergetar, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dia tidak berbicara lagi, tetapi menunggu bus tiba di halte, dan mengikuti Gao Weiwei turun dari bus, dan kemudian bus. Keduanya menemukan tempat yang luas. Menunggu Wang Biao tiba di tempat yang ditentukan. Hanya 10 menit setelah mereka keluar dari mobil, Wang Biao bergegas dengan Mercedes-Benz hitam. Begitu Wang Biao keluar dari mobil, dia mengambil map dan berlari ke arah Gao Weiwei sambil berkeringat banyak. Gao Weiwei melihat Wang Biao datang sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Biao, dia segera berkata dengan sopan, Tuan Wang, Anda tidak harus datang sendiri. Saya akan mencari kamu. Kamu tahu, kamu masih datang sendiri. Melakukan perjalanan. Ketika Wang Biao mendengar apa yang dikatakan Gao Weiwei, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Dia diam-diam berpikir bahwa beruntung dia datang ke sini secara langsung, kalau tidak dia akan cacat lagi. Anda benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan pria Anda. Saat ini, Wang Biao merasa ingin menangis. Dia kemudian dengan cepat tersenyum pada Gao Weiwei dengan penuh hormat dan berkata, Nona Gao, apa yang kamu bicarakan? Saya telah menyeretmu untuk membayar kembali hutang keluarga Gao selama ini. Saya salah. Saya sedang dalam perjalanan bisnis kemarin, dan saya mendengar bahwa orang di bawah komando saya telah menyerang Anda. Saya merasa lebih menyesal untuk itu.
Saya sudah membayar perusahaan Anda 2,34 juta untuk barang tersebut, yuan adalah bunganya. Kali ini, saya juga ingin meminta maaf secara langsung kepada Nona Gao. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Gao Weiwei tercengang ketika mendengar ini, dan dia bertanya tanpa sadar, Wang. Tuan Wang, apakah Anda mengatakan bahwa Anda baru saja membayar uangnya? Wang Biao segera mengambil tangkapan layar transfer di ponselnya dan menyerahkannya kepada Gao Weiwei dan berkata, Oke, Nona Gao, lihat, ini tangkapan layar transfer bank. Anda bisa memberitahu Departemen Keuangan perusahaan Anda nanti. Oh, ngomong-ngomong baiklah, Nona Gao, untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus, saya juga membawa perjanjian baru. Keluarga Wang kami ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan keluarga Gao Anda di masa depan. Hal-hal sebelumnya tidak terjadi lagi. Perjanjian ini selama Anda menandatanganinya sekarang, bagaimana kalau saya membayar semua pembayaran untuk tahun ini? Setelah Wang Biao selesai berbicara, dia mengambil perjanjian dan menyerahkannya kepada Gao Wei untuk dibaca, dan mengaktifkan fungsi transfer di ponselnya. Gao Weiwei, yang sedikit bingung, tanpa sadar melihat kontraknya. Kontraknya sangat sederhana dan tidak ada yang tidak bisa diandalkan di dalamnya. Setelah membaca kontrak, Gao Weiwei berkata kepada Wang Biao dengan ragu, Wang. Tuan Wang, apakah Anda benar-benar ingin terus bekerja sama dengan kami? Dan membayar barangnya di muka. Wang Biao tidak berkata apa-apa, dan segera mentransfer 1 juta ke rekening perusahaan keluarga Gao di depan Gao Weiwei. Kemudian dia berkata kepada Gao Weiwei, Nona Gao, lihat, saya sudah mentransfer semua uangnya. Dulu ini salahku. Aku jamin tidak akan ada masalah dalam kerjasama kita mulai sekarang. Nona Gao, tolong tanda tangani secepatnya. Gao Weiwei selesai menandatangani dengan bingung, meskipun kontrak ada di tangannya, dan Wang Biao telah membayar pembayaran setahun penuh di muka. 100% dibayar. Tapi dia masih merasa bermimpi. Lagi pula, dia diantar kembali kemarin. Hari ini, bos besar Wang Biao datang sendiri. Tidak hanya melunasi utangnya, tetapi juga memperbarui kerjasama. Ketika Wang Biao melihat Gao Weiwei menandatangani, dia menghela nafas lega. Tapi ekspresi halusnya terlihat oleh Gao Xiaoying, yang selama ini menatapnya. Tuan Wang, apakah Anda kenal saudara ipar saya Xiao Tians? Tiba-tiba Gao Xiaoying bertanya pada Wang Biao tanpa alasan. Wang Biao tiba-tiba menjadi pintar tanpa disadari, dan keringat dingin di wajahnya tiba-tiba turun, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi kemudian dia dengan cepat mengerutkan kening dan menatap Gao Xiaoying, dan bertanya dengan sangat bingung, Xiao Tians. Kakak iparmu? Siapa itu? Apakah dia mengenalku? Gao Xiaoying menatap Wang Biao dalam-dalam dan merasa bahwa Wang Biao tidak terlihat berbohong. Dia juga mengerutkan kening, dan ketika Wang Biao bertanya, dia berkata, oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Tuan Wang, apa yang terjadi dengan lengan dan kepala Anda? Mengapa Anda masih memakai perban? Ketika Gao Xiaoying bertanya, Gao Weiwei menyadari bahwa Wang Biao sepertinya terluka. Ketika Wang Biao melihat kedua wanita itu melihat ke arahnya, dia segera meringis, menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Hei, lupakan saja, aku sangat tidak beruntung. Mobilku menabrak tiang telepon kemarin lusa. Ngomong-ngomong, Nona Gao, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Ada beberapa hal yang harus kulakukan di sana. Ketika Gao Xiaoying melihat Wang Biao hendak pergi, dia segera bertanya lagi, Tuan Wang, kemarin si Qian dari perusahaan Anda menamparkan saudara perempuan saya, bagaimana cara menghitungnya? Xiaoying, diam. Berhenti bicara. Setelah melihat ini, Gao Weiwei dengan cepat memelototi Gao Xiaoying. Kemudian dia segera berkata kepada Wang Biao, Tuan Wang, tidak apa-apa, anak-anak tidak dapat berbicara. Hanya kata-kata Gao Weiwei yang membuat Wang Biao takut. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, Nona Gao, saya akan memecat si Qian itu ketika saya kembali. Saya tidak akan pernah mempertahankan karyawan seperti itu. Anda sibuk, aku berangkat dulu. Aku berangkat. Setelah Wang Biao selesai berbicara, dia segera melarikan diri tanpa menunggu Gao Weiwei berbicara lagi. Dia hampir mengungkap rahasianya sekarang. Untungnya, Wang Biao menunggu sampai dia masuk ke dalam mobil dan pergi sebelum dia berani bernapas. Untungnya, dia merespons tepat waktu. Menunggu di tempat, Gao Weiwei menunggu Wang Biao pergi, lalu mengerutkan kening dan berkata kepada Gao Xiaoying, Xiaoying. Mengapa kamu berbicara begitu kesal? Apakah Wang Biao orang baik? Jika dia orang baik,
dia bisa menyeretnya uang perusahaan bersamanya. Setelah bertahun-tahun, kamu, hei, masih terlalu muda, jadi kamu harus lebih berhati-hati dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Gao Xiaoying memandang Gao Weiwei dengan aneh dan berkata, kakak, bukankah menurutmu itu aneh? Kamu baru saja mengatakan bahwa Wang Biao bukan orang baik. Dia telah menunda uang keluarga Gao selama bertahun-tahun, jadi kenapa dia tiba-tiba memberikannya kepadamu hari ini? Dan dia menandatangani kontrak lain denganmu dengan begitu murah hati. Gao Weiwei tercengang ketika mendengar ini, mengerutkan kening dan berkata, yah, apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi ada sesuatu yang salah. Saya hanya fokus pada penandatanganan kontrak dan tidak terlalu memikirkannya. Tunggu, Anda baru saja bertanya pada Wang Biao jika dia mengenalinya. Apakah kamu kenal saudara iparmu? Apakah kamu curiga saudara iparmu mendatanginya? Gao Xiaoying mengangguk lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, karena setelah kamu tertidur tadi malam, kakak ipar saya keluar selama 1 jam. Tapi saya baru saja menguji Wang Biao untuk melihat apakah dia mengenal kakak ipar. Sepertinya itu tidak palsu, jadi aku tidak yakin. Kerutan di dahi Gao Weiwei semakin dalam, dia melihat ke arah rumah yang mereka sewa, dan bergumam di dalam hatinya, Xiao Tians, apakah kamu membantuku? Bab 28. Saat ini, di taman sebelah rumah kontrakan Xiao Tians dan Tian Yi sedang bermain dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao sangat senang, dia akhirnya menunggu Xiao Tians kembali. Dia tidak ingin meninggalkan Xiao Tians sebentar, dia terutama suka bermain dengan ayahnya Cinta yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ayah, lihat gelembungnya, indah sekali, ada banyak sekali gelembungnya. Xiao Xiao dengan gembira berlari di depan angin, dengan kamera gelembung di tangannya, menyemburkan gelembung-gelembung berwarna-warni. Xiao Xiao bersenang-senang. Xiao Tians sangat senang melihat Xiao Xiao tersenyum bahagia. Ini adalah putri kandung Xiao Tians, dan dia sangat berhutang budi padanya. Xiao Xiao sangat kecil, tetapi dia tidak tahu bahwa tubuh kecil ini sekarang menjadi hal terpenting di hati penguasa kuil surgawi, yang reputasinya bergema. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang berani memprovokasi Xiao Xiao di masa depan akan setara dengan bertarung sampai mati dengan seluruh kuil Tianshan. Ayah, lihatlah gelembung-gelembung itu terbang menjauh dan terbang tinggi. Bisakah kamu menangkap gelembung-gelembung itu? Xiao Xiao berlari ke depan, bermain dengan gelembung-gelembung itu, dan kembali ke Xiao Tians dan berkata, oke, Xiao Xiao, jika kamu melakukan ini, kamu bisa berlari ke depan lagi, dan pamanmu Tianyi dan aku akan mengejar gelembung itu dari belakang, oke. Xiao Tians berkata kepada Xiao Tians sambil tersenyum, dan Xiao Xiao mengangguk dengan sangat manis mengambil kamera gelembung dan berlari ke depan. Xiao Tians melihat tumpukan gelembung yang terbang semakin tinggi di belakang Xiao Xiao dan berkata kepada Tianyi, bagaimana dengan kompetisi? Bukankah kamu selalu ingin bersaing dengan saya? Sekarang selagi Xiao Xiao senang, mari kita lihat siapa yang menangkap gelembung paling banyak, bolehkah kita? Tianyi juga memiliki senyuman di wajahnya, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, mari kita bandingkan. Dalam hal kecepatan, saudara, kamu mungkin tidak dapat mengejar saya. Oke, ayo mulai, kata Xiao Tians, dan saat berikutnya tubuhnya dan Tianyi bergetar pada saat yang bersamaan. Kedua benda itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar gelembung di udara. Tubuh keduanya seperti dua hembusan angin, mencapai kecepatan ekstrim. Dari waktu ke waktu, mereka akan berguling di udara. Singkatnya, gelembung demi gelembung dengan cepat diledakkan oleh mereka berdua. Dan Xiao Xiao juga sangat senang saat melihat gerakan Xiao Tians dan Tianyi yang sangat tampan. Orang lain yang bermain dengan anak-anaknya di taman juga sangat terkejut saat melihat gerakan Xiao Tians dan Tianyi yang sangat tampan. Seorang anak yang seumuran dengan Xiao Xiao berseru, Bu, lihat kedua paman itu, mereka sangat tampan. Xiao Xiao berkata dengan bangga di samping anak laki-laki itu ayahku, dan pamanku Tianyi. Semenit kemudian, Xiao Tians mendarat bersama Tianyi, dan Xiao Tians memandang Tianyi sambil tersenyum. Tianyi merentangkan tangannya dengan ekspresi penderitaan di wajahnya dan berkata, lupakan saja, jangan berkompetisi. Aku masih belum bisa mengalahkanmu, saudara. Kapan kamu menjadi begitu cepat? Xiao Tians tersenyum dan tidak berkata apa-apa, memandang Xiao Xiao, dan bergumam di dalam hatinya, apakah kamu bercanda? Di depan putriku, jika aku, sang ayah, kalah darimu, betapa tidak tahu malunya aku. Di depan, Xiao Xiao sedang bermain dengan anak laki-laki yang baru saja dia temui.
Xiao Tians melihat bahwa tidak ada bahaya, jadi dia dan Tianyi mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Tianyi, bagaimana kamu mempersiapkan pernikahannya? Apakah kamu memiliki pertanyaan? Xiao Tians menghisap rokok, memandang Xiao Xiao sedang bersenang-senang di depannya, dan berkata kepada Tianyi. Tianyi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudara, semuanya baik-baik saja. Selain itu, Long Jiu dan Jiang Beichen telah meningkatkan jumlah pasangan yang berpartisipasi menjadi 1.314 pasangan, mewakili seumur hidup. Gereja terbesar di kota Beijing juga telah dipesan. Kami juga berencana tunggu, ketika kamu dan kakak iparmu menikah, seluruh kota akan ditutupi dengan kelopak mawar, dan itu pasti akan menjadi pernikahan yang megah, tapi biayanya mungkin akan meningkat. Xiao Tians menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menyembunyikan senyuman di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit kesedihan dan kenangan. Tianyi, uang tidak penting, saya bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Sekarang, dan masa muda Wei Wei telah hilang dan tidak dapat diperoleh kembali. Dia dan saya tidak pernah mendapatkan sertifikatnya, tetapi kami telah mengambil Xiao Xiao selama lebih dari 4 tahun. Saya berhutang budi padanya bukan hanya pada pernikahan, saya berhutang padanya seumur hidup, lalu kenapa? Peduli lagi? Kecuali merahasiakan identitasku, kamu bisa membuat keputusan sendiri. Tianyi dengan cepat dan serius meyakinkan Xiao Tians, jangan khawatir, saudaraku. Kakak iparku adalah nyonya kuil surgawi kita. Dia tidak bisa dianiaya. Pada hari pernikahan, semua saudara akan datang untuk memberi selamat. Xiao Tians mengangguk, mematikan rokok di tangannya, dan tiba-tiba berkata kepada Tianyi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Hong yang dirawat di rumah sakit Qianjiang itu? Dia gadis yang baik, Xiao Xiao sangat menyukainya. Tianyi dengan cepat menjawab, jangan khawatir, saudaraku, saya telah membayar semua tagihan pengobatannya. Hanya saja dia dipukuli terlalu keras oleh orang-orang dari keluarga Zhou. Saya khawatir dia harus memulihkan diri di rumah sakit untuk 1 atau 2 bulan. Xiao Tians sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan berkata, baiklah, setelah pernikahanku dan Wei Wei selesai, aku akan mengajak Xiao Xiao menemuinya. Anak itu juga akan lulus perguruan tinggi tahun ini. Qianjiang masih terlalu kecil, jadi kami akan mengaturnya di masa depan. Pergi ke Tianhai. Tian mengangguk. Dia tahu betul karakter Xiao Tians. Dia akan membalas kebaikan apapun yang dia miliki, dan tentu saja dia akan membalas kebencian apapun. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menyesali nasib Xiao Hong. Saya khawatir gadis itu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa cerahnya masa depan dia. Sedangkan untuk Gao Weiwei dan Gao Xiaoying, setelah Gao Weiwei mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Biao dan hendak pergi ke perusahaan keluarga Gao, ayahnya Gao Zheng meneleponnya dan memintanya untuk pergi ke sana. Gao Weiwei membawa Gao Xiaoying ke sana tanpa banyak berpikir. Pada pukul 10 pagi, Gao Wei dan Gao Xiaoying tiba di tempat yang disebutkan Gao Zheng, yaitu kedai teh kelas atas di pusat kota. Gao Zheng sedang minum teh bersama saudara keduanya Gao Ming di sebuah meja besar aula kedai teh. Teh di depan mereka berdua juga merupakan teh Longjing terbaik, dan harganya sangat mahal. Ketika Gao Weiwei lewat, Gao Zheng sedang berbicara dengan Gao Ming dengan suara rendah di atas meja teh. Kata-katanya penuh sanjungan, dan postur tubuhnya sangat rendah. Gao Weiwei merasa sangat tidak bahagia saat melihat ayahnya memohon dengan sangat rendah, bertanya kepada paman keduanya yang selalu meremehkan keluarga dan menindas keluarga mereka sejak kecil. Gao Weiwei menahan ketidaknyamanan di hatinya, berjalan ke arah Gao Zheng, dan menelepon ayah Gao Zheng. Gao Zheng tersenyum dan mengangguk, dan dengan cepat berkata kepada Gao Weiwei, ayo Weiwei, cepat tuangkan teh untuk paman keduamu. Paman keduamu sangat membantu hari ini. Dia mengundang Tuan Liu dari perusahaan Tianyu keluar. Tuan Liu akan berada di sini nanti. Di sini, kata paman kedua Anda, kerjasama dengan Tuan Liu ini dianggap sebagai pencapaian Anda, mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada paman kedua Anda? Gao Weiwei mendengarkan kata-kata merendahkan Gao Zheng dan melihat rambut setengah putih Gao Zheng, kelelahan di antara alisnya, dan lingkaran hitam pekat di bawah matanya, yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Matanya sedikit merah. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Gao Ming melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Kakak ketiga, biarkan Weiwei yang melakukannya. Selain itu, aku tidak membantumu dengan sia-sia. Kakak ketiga, aku bisa mencarikan pasangan untukmu, tapi kamu setuju. Jangan lupakan ini, transfer secara pribadi saham di tanganmu kepadaku. Gao Weiwei segera memahami segalanya setelah mendengar ini.
Dia menatap ayahnya dengan mata merah dan berkata, "Ayah, apakah kamu mendapatkan ini sebagai imbalan atas saham?" Gao Zeng tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Perusahaan tidak dapat dicatatkan di pasar, dan sahamnya tidak ada gunanya. Saya tidak peduli. Ayo, cepat tuangkan teh untuk paman keduamu." Gao Weiwei menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan kontrak uang Biao dari tasnya. Tepat ketika dia hendak memberitahu Gao Zeng bahwa dia telah memenuhi 1,5 persyaratan, tiba-tiba seorang pria berkacamata berbingkai emas dan mengenakan pakaian hitam. Pria berjas itu datang. Setelah pria itu datang, paman kedua Gao Weiwei, Gao Ming, segera berdiri, berjalan ke arah pria itu dengan penuh hormat, dan berkata dengan senyuman yang sangat hormat, "Haha, Tuan Liu, Anda datang sangat awal, lebih awal dari waktu yang disepakati." "Waktu? Sudah 1 jam, jadi saya akan segera menelepon hotel dan meminta mereka menyajikan makanan terlebih dahulu." Ya, pria yang tiba-tiba muncul adalah Tuan Liu. Terlihat dari sikap rendah hati Gao Ming bahwa dia jauh lebih hebat darinya. Namun saat berikutnya, Tuan Liu dengan cepat bertanya kepada Gao Ming, "Gao Ming, jangan membicarakan hal lain, di mana Nona Gao Wei?" "Siapa Gao Wei, Nona Gao?" Ketika Liu tiba-tiba bertanya, Gao Ming tertegun. Pada saat ini, Gao Zeng, yang berada di samping, dengan cepat menyela dan berkata, "Apakah Anda Tuan Liu?" "Saya ayah Wei Wei, Gao Zeng, dan orang di sebelah Anda adalah putri saya Gao Wei." Setelah Gao Zeng selesai berbicara, dia segera mengedipkan mata pada Gao Weiwei dan berkata, "Wei Wei, mengapa Anda tidak segera bertemu dengan Tuan Liu? Tuan Liu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tidak mudah menemukan waktu untuk bertemu dengan Anda. Cepat bangun dan membuatkan teh untuk Tuan Liu." Ketika Gao Weiwei mendengar ini, meskipun dia sedikit enggan, dia tetap mengambil teko dan cangkir teh dan bersiap menuangkan teh untuk Tuan Liu. Namun saat berikutnya terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Tuan Liu yang mengesankan dengan cepat melemparkan tas di tangannya ke tanah, dengan cepat mengambil teko dan cangkir teh dari tangan Gao Weiwei, dan berkata dengan wajah pucat dan suara gemetar, "Tidak, tidak, tidak, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nona Gao, saya masih ada yang harus dilakukan, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya sudah mengirimkan pembayaran kerjasamanya kepada perusahaan Anda tinggal menandatangani kontraknya." "Ya, kontrak, segera tanda tangani kontraknya." Saat dia berbicara, Liu dengan cepat membungkuk dan mengambil tas kerja dari tanah. Kemudian dia buru-buru dan dengan cemas mengeluarkan kontrak dari tas dengan keringat di kepalanya. Dia segera menyerahkannya kepada Gao Weiwei dan berkata, "Nona Gao, Anda lihat kontraknya untuk melihat apakah ada masalah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja di sini. Ini hanya sebuah proses. Yang kedua paman sudah memberitahuku baik-baik saja." Tuan Liu juga senang dia mendapat berita itu sebelumnya, jika tidak orang lain akan mengalahkannya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang Long Jiu panggil ratusan dari mereka di tengah malam kemarin untuk memberikan instruksi. Pada saat ini, ketika Gao Weiwei mendengar Tuan Liu berbicara tentang paman keduanya, dia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan penanya. Dia menundukkan kepalanya kepada Tuan Liu dan meminta maaf dan berkata, "Maaf, Tuan Liu. Saya minta maaf. Saya tidak ingin kontrak ini dari Anda. Ditandatangani, kontrak Anda diberikan kepada saya oleh ayah saya dengan imbalan saham. Saya ingin mengandalkan upaya saya sendiri untuk menemukan pasangan untuk keluarga Gao, daripada mengkhawatirkan ayahku, aku minta maaf." Setelah selesai berbicara, Gao Weiwei membungkuk dalam-dalam kepada Gao Zeng dan berkata, "Maaf, ayah, saya tidak bisa membiarkanmu khawatir lagi. Saya akan bekerja keras sendiri." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berbalik sekitar dan kiri. "Gao Weiwei, jangan konyol. Ini Tuan Liu. Saya bekerja sangat keras untuk membuat Tuan Liu keluar dan memberikan wajah Anda, kan? Anda pikir Anda ini siapa? Anda." Sebagai Gao Mingzeng sedang berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Liu. "Cao Nima. Gao Ming, kamu pikir kamu ini siapa? Aku menandatangani kontrak dengan Nona Gao, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya peduli pada wajahmu? Kenapa kamu mencoba memarahi Nona Gao lagi?" Menjadi marah. Saat berikutnya, Liu buru-buru berlari ke arah Gao Wei, menyerahkan kontrak kepada Gao Wei dengan keringat di wajahnya, dan berkata, "Nona Gao, jangan khawatir, saya pasti di sini bukan demi Gao Ming, dan ayahmu juga tidak.
Apa yang harus kamu bayar tidak ada hubungannya dengan Gao Ming, aku berjanji, tolong tanda tangani secepatnya. Pada saat ini, Gao Ming, Gao Zheng dan Gao Xiaoying yang berdiri di sekitar semuanya tercengang dengan tindakan Tuan Liu. Rasanya seperti Tuan Liu sedang terburu-buru untuk menyerahkan kontrak kepada Gao Weiwei. Dia ingin tanda tangan, dan dia juga sangat takut Gao Weiwei tidak mau menandatangani. Dan pada saat Gao Weiwei tertegun, lusinan orang tiba-tiba berdatangan ke pintu kedai teh. Semuanya berkeringat deras, dan mereka bergegas menuju Gao Weiwei dengan membawa kontrak dan pena. Nona Gao, kami telah membawa kontrak dari perusahaan token kami. Silakan tanda tangani. Mes. Gao, perusahaan Marriott kami ingin menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan Anda, dan kami berharap Anda memberi kami kesempatan. Nona Gao, grup Huanyu kami penuh dengan ketulusan. Nona Gao, lusinan orang terus bergegas menuju Gao Wei, semuanya ingin agar Gao Wei menandatanganinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Gao Zheng, Gao Xiaoying, dan Gao Ming semuanya terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bagaimana mungkin? Gao Ming melihat pemandangan di depannya dengan wajah pucat. Dia mengenal banyak orang yang datang ke sini, dan masing-masing dari mereka lebih hebat dari Gao Ming. Bersambung.